hanya Allah berikan. Karena memang kebahagiaan ini hanya Allah yang bisa memberikan. Tidak ada siapa pun yang bisa memberikan. Bahkan kita kepada anak kita pun tidak bisa kita memberikan kebahagiaan kepada dia. Yang memberikan kebahagiaan itu hanya Allah SWT. Oh, mungkin kita belikan ini senang anak kita sebentar itu aja. Tapi bukan itu kebahagiaan itu semuanya. Kebahagiaan sebenarnya bukan kita memiliki barang-barang, bukan memiliki benda-benda. Nah, tapi kebahagiaan itu, ketenangan itu ada di dalam hati. Udah ketetapan Allah pula. Yang nama bahagia itu ketenangan hati itu. Zikrullah itu atau ma'idul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, berapa banyak orang punya kendaraan tapi ditabrakkannya juga kendaraan. Kendaraan yang mewah apa? Berapa banyak harta yang banyak tapi orang punya harta yang banyak tapi berantakan juga, berkelahi juga segala macam apanya kan, rumah tangganya kan. Nah, seperti itu. Jadi memang kebahagiaan, ketenangan dalam hati kita ini hanya ada, dan adanya itu pun karena diadakan oleh Allah SWT. Dengan syarat, Allah beri syarat sama kita dan dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi contohnya ada dengan syarat mengamalkan agama dengan sempurna. Setelah kita baca kisah zaman sahabat Nabi dahulu kan, bahkan seorang budak hamba sahaya pun setelah dia mengamalkan agama, maka dia menjadi orang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini orang diberikan kejayaan, kebahagiaan oleh Allah SWT. Bahkan kalau para sahabat ini setelah mereka mengamalkan agama, maka Allah meridhoi mereka. Ya. Dahulu para sahabat ini banyak juga yang jahiliyah, Pak, yang jahat segala macam, jahiliyah banyak, bahkan ada yang ingin membunuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia ni, Pak, yang paling jelek daripada manusia yang membunuh Nabi. Itu dia paling manusia yang paling jelek, manusia yang paling hina itulah dia yang membunuh Nabi itu, Pak. Dan manusia yang dibunuh Nabi. Itulah manusia yang paling jelek itu, Pak. Itu. Ini maka para sahabat-sahabat ni setelah dia mengamalkan agama, mereka diberi kebahagiaan, kejayaan, bahkan kejayaan pun Allah berikan. Makanya sering kita dengar kebahagiaan, kejayaan ini ada dalam agama. Kejayaan itu mungkin diberikan kekuasaan oleh Allah SWT. Itu kejayaan Islam ini kan, diberi kekuasaan oleh Allah SWT. Dahulunya daerah itu dikuasai oleh orang kafir, karena para sahabat ini mengamalkan agama, maka para sahabat ini dijadikan pemimpin di daerah itu jadinya. Itu daerah-daerah di sekitar Jazirah Arab itu, Pak, dulu itu jajahan Romawi itu. Jajahan Romawi setelah para sahabat ini sudah sempurna mengamalkan agama, mereka datang ke sana mengajak agama, mereka enggak mau, akhirnya mereka dikalahkan dalam peperangan-peperangan. Mau tidak mau kan seperti itu, akhirnya bersainglah di daerah itu. Ini memang perintah Allah, sehingga mereka para sahabat ini pun dimuliakan oleh Allah, daerah dijadikan pemimpin di daerah mana-mana, jadikan pemimpin. Semua jazirah Arab yang kita Iran, Irak, Turki apa segala macam itu semua dulu di bawah kekuasaan Romawi. Setelah Islam datang ke sana, mereka akhirnya tunduk kepada Islam. Jadi daerah kekuasaan Romawi itu banyak telah diambilkan, diapakan Allah SWT, diberikan kepada orang-orang Islam. Itu bacalah, Pak, sirah-sirah Nabawi itu jelas di sana. Di daerah yang termasuk daerah apa itu tuh Romawi semua tuh. Tetapi setelah Islam itu hebatnya Islam ini kan, cuman orang enggak menyadarinya kan. Dan di Al-Quran telah dinyatakan itu. Allah ambil daerah itu dari pinggir-pinggir secara perlahan-perlahan. Seperti itu. Itu zaman sahabat. Kalau sekarang enggak bisa lagi, Pak. Kalau sekarang ini karena iman kita lemah. Enggak seperti sahabat dulu. Kalau sahabat dulu imannya memang kuat. Ketika berperang pun malaikat Allah turunkan. Jangan kalau kita sekarang, jangan malaikat Allah turunkan, bencana Allah turunkan. Ya kan, banjir, gempa, segala macam, itu yang Allah turunkan kepada kita. Bukan malaikat yang Allah turunkan. Gimana kita mau mengelakkan orang? Inilah dihadirin yang dimulai Allah SWT. Maka iman ini sangat perlu, baru Allah berikan kebahagiaan, ketenangan dalam hati kita. Maka usaha iman ini itu tidak ada lain-lain. Kita jumpa umat kita kebesaran Allah kan, barulah kita nanti akan diberi ketenangan. Jadi sebenarnya, Pak, kita jumpa orang ini sebagai apa aja sebagainya, sebagai alat buat kita sebenarnya. Dia sebagai sarana buat kita. Sebenarnya kita kan sering kita dengar juga, kita cerita ini kepada orang, cerita iman, cerita kebesaran Allah kepada orang, itu sebenarnya targetnya dari kita, bukan orang itu.
Orang itu cuma bahan kita untuk berbicara saja. Sebenarnya targetnya untuk memasukkan itu bahasa-bahasa yang kita sampaikan ke dalam hati kita. Tapi kalau kita sampaikan bahasa-bahasa itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Makanya ada hadirin, maka para sahabat-sahabat ini mereka inilah yang telah sukses dalam dunia ini dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa telah ridho kepada mereka kan. Jadi cara mendapatkan sifat al-iman ini, Pak, cara mendapatkannya kita itu dakwakan, kemudian kita duduk dalam halaqah iman, kemudian kita berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Rangkaiannya adalah kalimat la ilaha illallah ini adalah Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, ya kan? Meyakini kita, kalau kita betul-betul yakin Muhammad itu utusan Allah, tentu kita contoh. Kita contoh apa perbuatannya kan? Pokoknya seluruh kondisi Rasulullah itu dicontoh. Kata ulama, sunnah ini kan ada surah, sirah, dan sarirah. Surah itu penampilan Nabi kan, bagaimana sosok Nabi kita contoh, kan? Karena semua apa-apa yang ada di dalam Nabi itu adalah agama. Semua apa-apa yang dalam diri Nabi itu kebaikan-kebaikan. Apa surah sirahnya bagaimana kisah Nabi sehari-hari Nabi ya, menyampaikan agama ini Nabi contoh aja. Kemudian juga sarirah, pikir Nabi. Ini yang paling berat, paling besar itu adalah pikir Nabi. Bagaimana umat ini selamat daripada azabnya Allah SWT. Inilah pikir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka keuntungan sunnah ini, Pak, apabila kita hidupkan, tidak akan masuk neraka orang bersaksi tidak ada berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini keuntungannya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepada aku akan di surga bersamaku, kata Nabi kan. Ini sabda Nabi nih, Pak. Tapi supaya yakin kita dengan perkataan ini, ini tadi perlunya iman tadi itu, perlunya usaha tadi itu, Pak. Usaha jumpa orang, cinta kepada Allah tadi, itulah usahanya, Pak. Diciptakan juga pentingnya sunnah. Kemudian kita latihan menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Karena menghidupkan sunnah Nabi ini memang betul-betul ada apanya, ada ujian-ujiannya. Bahkan ujiannya kadang diejek, kadang dicemooh, kadang diapa sama orang, biar aja, tak apa-apa, dunia sementara kan. Sementara aja orang kalau itu memang apa. Itu pun kalau kita apa sebentarnya, orang tuh akhirnya tidak ada lagi apa itu, ya kan? Kalau kita apa kan hidupkan sunnah ini paling sementara ya orang apakan kita. Kemudian kita ada sifat sahabat ini lagi, sifat yang kedua, sifat solatnya khusyuk wal khudu', solat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat nih, Pak, makanya mereka berjaya nih karena ada sifat-sifat yang mulia. Sifat yang kedua yang para sahabat ini yaitu solatnya khusyuk wal khudu', solat dengan konsentrasi batin kan. Keuntungannya, maksudnya kita membawa sifat-sifat ketaatan kita kepada Allah di dalam solat ke luar solat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita di dalam solat ini kan, menundukkan pandangan, membaca Al-Quran, berpakaian yang bersih, berzikir segala macam. Ini bagaimana kita di luar solat pun harus seperti itu. Itu sebenarnya maksud solat ini. Itu. Kemudian keuntungannya, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat kan. Apa-apa kesusahan-kesusahan kita diberi jalan kita dengan solat. Jadi solat ini itu sebenarnya, Pak. Allah berikan kepada kita solat ini, itulah kalau udah dapat solat khusyuk khudu' tadi, maka keuntungannya itu apapun masalah kita bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Kemudian solat ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Luar biasa, Pak. Jadi kalau kita biasa dengan perbuatan keji dan mungkar, di dunia pun akan susah itu. Bahkan kadang di dunia pun ditangkap polisi gitu kan. Akhirnya masuk penjara kan. Tambah susah lagi kan. Itu. Tapi kalau kita sholat, itu orang-orang yang masuk penjara itu kalau sholat 5 waktu berjamaah tidak masuk penjara itu tuh. Atau kalau sholatnya ada khusyuk wal khudu' tidak ada yang masuk penjara itu tuh. Jadi cara membiarkan orang jangan masuk penjara ini sebenarnya itu dijaga sholatnya, suruh dia menjaga sholatnya 5 waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan. Kalau selain cara sendiri, banyak juga memang orang yang penjara yang sholat, tapi sholatnya dengan cara sendiri itu kebanyakan itu. Itu sholat dengan cara sendiri. Tidak ada ikut cara Nabi, walaupun 5 waktu ya.
Kemudian cara mendapatkannya dakwakan juga, karena baru Allah berikan pada diri kita apabila kita sampaikan juga solat ini yang khusyuk wal khudu ini, baru Allah berikan kepada kita solat khusyuk wal khudu. Kemudian kita latihan dengan perbaiki zahirnya solat kita, kemudian kita menyelesaikan masalah dengan solat dan berdoa kita kepada Allah dengan sabar dan solat. Kita berdoa kepada Allah agar diberi hakikat solat khusyuk wal khudu. Sifat sahabat yang ketiga, ilmu ma'azikir, ilmu artinya segala petunjuk yang datang daripada Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud daripada ilmu ma'azikir ini, Pak, menunaikan perintah-perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan, menghadirkan keagungan Allah dalam hati, ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keuntungan ilmu ini, ilmu barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, Allah SWT akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Kemudian juga keuntungan ilmu ini, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah SWT akan pahamkan kepada tentang perkara agama. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya perlianmu mempelajari satu ayat dari kitabullah itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Lebih baik daripada 100 rakaat. Mempelajari satu ayat aja itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Itu. Dan kepergianmu mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Cara mendapatkan ilmu ini didakwakan juga. Ilmu ini terbagi dua kan, ada ilmu fadilah, fadail, dakwakan pentingnya ilmu fadail. Kemudian kita duduk dalam halaqah taklim fadail. Kita bikin taklim fadail ini di rumah dan di masjid. Di rumah ni sangat penting sekali kita bacakan kitab fadilah ni supaya anak-anak kita, isteri kita pun tahu dia agama. Tak taunya uang-uang aja taunya kan. Uang beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu yang taunya. Tak tahu dia alam akhirat. Makanya penting dibacakan juga fadilah-fadilah dalam beramal. Karena semua amal ini targetnya untuk kampung akhirat. Itu paling utama ya kan. Kemudian ilmu masail, dakwah pentingnya ilmu masail, kita berziarah kepada ulama menanyakan perkara dunia dan akhirat, berdoa kepada Allah diberi hajat pada ilmu masail. Kemudian ada lagi namanya sifat sahabat ini, ikramul muslimin, memuliakan saudara yang muslim. Kita selama Islam ini harus memuliakan, tak boleh saling menghina sesama muslim ini kan. Karena dikatakan barang siapa yang membantu saudara yang muslim, maka Allah SWT akan membantunya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah SWT akan menutup aibnya. Barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah SWT akan membuka aibnya, sehingga ia pun akan dipermalukan walau di dalam rumahnya sendiri. Ini dipermalukan oleh Allah SWT. Kemudian keuntungannya senyum di depan saudaramu adalah sedekah. Kan? Cara mendapatkan ikram muslimin ini kita latihan kan, kita dakwakan pentingnya ikram muslimin. Kemudian kita latihan berbaur dengan orang-orang berbeda-beda karakternya kan, menyampaikan salam kepada orang dikenal dan tidak dikenal. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar beri akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak yang sempurna dalam pergaulan dalam sehari-hari adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sahabat yang kelima yaitu tasyun yang bersih dalam beramal. Maksudnya kita beramal ini semata-mata kita mengharap ridha Allah SWT. Dalam setiap amalan ini mengharap ridha Allah SWT. Ya. Padilahnya sesungguhnya Allah hanya menerima amalannya ikhlas dan mengharap ridha Allah. Allah tidak memandang rupa dan bentuk hartamu, Allah memandang hati dan amalmu. Wahai Mu'az, jagalah keikhlasan, karena sesungguhnya amalan yang sedikit dengan ikhlas akan mencukupi. Dan cara mendapatkannya didakwakan pentingnya ikhlas, kita latihan, kita membersihkan niat kita sebelum beramal, saat beramal dan setelah beramal. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar diberi sifat ikhlas. Dan nampak sifat sahabat yang keenam ini dakwah dan tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya memperbaiki diri kita, menggunakan harta dan diri sesuai perintah Allah SWT. Menyempurnakan amal agama pada diri dan umat seluruh alam, menggunakan harta dan diri sesuai perintah Allah SWT. Ini dia keuntungannya, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Kemudian sesat di jalan Allah lebih baik daripada mendapat dunia beserta isi-isinya.
Kemudian keuntungannya lagi, barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan maka akan mendapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya, yang mengajarkannya, mengajarkannya. Itu. Jadi cara mendapatkan dakwah tabligh ini didakwakan juga, Pak. Kemudian dakwakan pentingnya dakwah dan tabligh ini. Kemudian kita cara mendapatkannya juga, kita apa? Jangan menundukkan pandangan. Ini. Jangan menundukkan pandangan kita. Bila kita mau mendapat menundukkan pandangan, kita bantai tidur kan? Ya kan? Di mana kita mau nanti ketika kita mau apa? Mau mengulang-ulang apa ini? Kita dakwah ini tidak tahu, kita nggak ngerti, kita kan tidak pandai kita kan? Jadi cara mendapatkan juga kita turikan adab-adab kan? Kalau ada berjalan itu menundukkan pandangan, tapi kalau ada majelis itu menegakkan pandangan. Jadi itu cara mendapatkan sifat-sifat sahabat juga seperti itu kan? Sahabat kan seperti itu kan? Jadi kalau majelis itu mana berani orang kalau depan Nabi apa kan? Sambil tertidur apa ngorok pula lagi kan? Jadi semua sifat sahabat ini kita berdoa kepada Allah. Kalau enggak kita tidak diberikan sifat-sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita tutupkan doa pertemuan ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Dah habis majelis baru orang bangun sudah setelah buat setan ini. Allah. Ketika nanti disuruh apa? Bayar tak tahu pula apa itu. Allah ampun ya Allah. Allah. Ya. Benar ya Allah, salah hamba nih ya Allah. Iya.